Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk meramaikan masjid Allah dengan majelis ilmu, dengan ibadah. Semoga hal itu menjadikan kita salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah kelak pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya, yaitu ketika kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang dada tanpa alas kaki, sedangkan matahari tepat di atas kepala kita, qadra mil, jaraknya hanya beberapa mil, kata baginda Nabi. Ada orang yang hampir tenggelam karena keringatnya, dan tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah yang diberikan untuk orang-orang tertentu. Di antaranya adalah, kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang-orang yang hatinya senantiasa merindu dengan masjid-masjid Allah, senantiasa rindu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dengan ibadah, dengan majelis ilmu. Juga dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yunadi yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat Allah akan menyeru, memanggil, "Aina jirani, aina jirani?" Mana tetanggaku, mana tetanggaku, kata Allah. Kemudian para malaikat berkata, "Rabbana wa man yanbaghi an yujawiraka?" Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, siapa sih yang pantas menjadi tetanggamu? Maka Allah mengatakan, "Aina ummarul masajid?" Mana orang-orang yang menghidupkan masjid-masjid Allah, mana orang yang memakmurkan dan meramaikan masjid-masjid Allah dengan ibadah, itulah tetangga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu adalah rumah bagi setiap orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meramaikan masjid-masjid Allah dengan ibadah, dengan majelis ilmu, itu dijamin kalau mereka adalah orang-orang beriman yang terlepas dari kemunafikan. Makanya Allah di dalam Al-Quran ingatkan kepada kita, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Hanya orang-orang beriman kepada Allah dan hari kiamat yang memakmurkan masjid Allah, yang meramaikan masjid Allah. Sedangkan orang-orang yang ada dalam hatinya kemunafikan, atau orang-orang musyrikun yang kufur kepada Allah, enggak akan pernah memakmurkan masjid Allah. Makanya Allah katakan, "Makana lil musyrikin an ya'muru masajidallah." Orang-orang musyrik itu tidak akan pernah meramaikan, memakmurkan masjid Allah. Dan kita tahu riwayat banyak sampai kepada kita, orang yang sering tidak ikut sholat jamaah pada masa Nabi itu siapa? Orang-orang munafik. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "La yatakhallafu illa al-munafik." Enggak ada orang yang enggak ikut sholat jamaah pada zaman Nabi itu kecuali orang-orang munafik. Jadi apa yang ingin kita sampaikan begini jamaah, sebagaimana di bulan Ramadan kita itu memakmurkan masjid Allah, ramai masjid Allah dengan para perindu surga, ya kan?
para pencari ampunan dan rahmat Allah. Tapi selepas Ramadan sop-sop mulai berkurang, mulai sepi yang datang ke masjid Allah. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya kita ingatkan kembali, mari menjadi orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid Allah, baik dengan sholat berjamaahnya, dengan majelis ilmunya. Karena Rabb yang kita ibadahi di bulan Ramadan itu sama dengan Rabb yang kita ibadahi di bulan-bulan yang lainnya. Dan tidak ada batas untuk ibadah itu kecuali kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan tabi'in Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, laisa bimu'minin, bukan sifat orang-orang beriman yang sebenarnya, alladzi ya'budullah bisyahri aw syahrain, yang hanya beribadah kepada Allah 1-2 bulan saja atau 1-2 tahun saja, kemudian setelah itu lupa, menjauh lagi. Yang tadi rajin ke masjid udah enggak datang lagi. Nah, bukan sifat mukmin yang sebenarnya seperti ini, kata beliau. Karena ma ja'alallahu li ibadatil mu'min ajalan ilal maut. Allah tidak pernah menjadikan ada batas akhir untuk ibadah kepada Allah bagi orang mukmin kecuali kalau udah mati. Nah, kalau udah mati baru enggak ada ibadah. Tapi selama masih bisa bernapas, akal masih ada, maka kewajiban untuk ibadah itu tetap ada. Taib. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada pertemuan sebelumnya membahas tentang bagaimana tahapan disyariatkannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam jihadnya sendiri, yaitu tentang perang Badar. Perang Badar. Jadi tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini berkaitan tentang perang Badar. Badar itu sendiri adalah nama sebuah tempat. Nama sebuah tempat. Konon dinamakan dengan Badar karena di tempat tersebut terdapat sebuah sumur yang digali oleh seseorang dari Bani Ghifar. Nah, nama orang ini adalah Badar. Maka dinamakanlah tempat itu dengan Badar. Jadi Badar itu nama tempat. Kenapa? Karena di situ ada sumur yang digali oleh seseorang dari Bani Ghifar. Kemudian orang ini dipanggil dengan Badar. Maka tempat sumur yang digali itu pun dinamakan dengan Badar. Badar. Nah, di Badar inilah terjadi perperangan nanti antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Quraisy, yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada saat itu. Nah, perang Badar ini dikenal dalam sejarah dengan Badar Al-Kubra. Jadi perang Badar Al-Kubra atau Al-Uzmah atau Badrul Qital nama lainnya. Sedangkan nama yang disebutkan di dalam Al-Quran itu Yaumul Furqan. Jadi kalau antum menemukan di Al-Quran Yaumul Furqan, maksudnya itu adalah perang Badar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an." Tidaklah kami turunkan kepada hamba kami yaumal furqan, pada yaumal furqan. Hari ketika bertemunya dua pasukan Nabi dan pasukan orang-orang musyrik. Nah, maksudnya Yaumul Furqan ini apa? Perang Badar. Kenapa dinamakan Yaumul Furqan? Berkata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dinamakan dengan Yaumul Furqan karena pada saat itu Allah bedakan, atau dengan perang Badar ini Allah bedakan antara yang hak dan yang batil. Siapa yang berada di atas yang hak, siapa yang berada di atas yang batil. Karena selama ini orang-orang kafir Quraisy itu mengklaim dirinya di atas kebenaran, di atas al-haq. Maka dengan adanya perang Badar ini Allah tunjukkan siapa yang di atas kebenaran. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yahiqul haqqa. Pada saat itu Allah akan menampakkan kebenaran dan Allah putus semua klaiman orang-orang musyrik yang mengklaim dirinya berada di atas kebenaran. Maka dinamakanlah perang Badar ini dengan Yaumul Furqan. Yaumul Furqan. Taib. Bagaimana
ya latar belakang terjadinya perang Badar ini, maka disebutkan di sini ya, berkata Syekh rahimahullahu taala, balagan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna Abu Sufyan kharaja minasy-Syami fi alfi ba'irin li Quraisyin fiha amwalun azimatun yuqal innaha khamsuna alfa dinarin wa la yahrisu al-qafilata illa adadun qalilun minar rijali la yatajawazuna sab'ina rajulan. Ya. Sampai sebuah kabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Sufyan itu lagi bertolak dari Syam atau sedang balik dari Syam. Jadi kan pekerjaan orang-orang musyrikun, orang-orang yang ada di kota Makkah itu berdagang. Ya, jadi mereka sering keluar Makkah untuk berdagang ke Syam. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Misalnya dalam surat li'ila fi Quraisyin ya. Ya, orang-orang Quraisy itu nyaman. Yang mana mereka nyaman? Kenapa nyaman? Karena mereka aman. Aman, tidak ada yang berani mengganggu gugatnya karena keutamaan dari Allah. Salah satunya adalah ketika Abrahah datang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, dan Abrahah serta bala tentaranya diapakan? Diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kabar itu nyampe ke semua penjuru negeri-negeri. Wah, orang Quraisy ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dilindungi. Makanya orang-orang Quraisy itu kalau berpergian itu nyaman, nggak ada yang berani ganggu gugat, nggak ada yang berani menghadang. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaib. Baik itu ketika musim dingin, musim hujan atau musim panas, mereka safar itu nggak ada yang nggak ganggu gugat karena memang pekerjaannya adalah berdagang, sering keluar. Salah satunya mereka sering ke Syam. Nah, pulangnya dari Syam, Abu Sufyan ini ya pulang dari Syam, pulang berdagang dari Syam, itu membawa alfu ba'irin li Quraisyin, membawa 1000 unta milik orang-orang Quraisy. Masya Allah ya, 1000 unta. Nah, di 1000 unta ini, yang namanya unta itu kan digunakan untuk membawa barang. Nah, di unta ini ada harta orang-orang Quraisy yang sangat banyak, hasil berniaga mereka. Diperkirakan itu sekitar khamsuna alfa dinar, 50.000 dinar. 50.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. 1 gram berapa? 900-an. Berarti 4,25 gram kali 50.000. So, itu sekitar 212,5 gram. 212,5 gram emas. Ya, itu kaliin 900.000 itu. Ya, udah ratusan miliar ya. 191 miliar lebih gitu. Nah, itu harta yang dibawa. Jadi memang bawa harta yang sangat banyak Abu Sufyan ini sepulangnya dari Syam. Dan la yahrisu al-qafilata illa adadun qalilun minar rijal. Nah, yang menjaga ya grupnya atau yang menjaga kafilah, yang menjaga orang-orang Abu Sufyan ya, teman-temannya Abu Sufyan ini, kafilahnya Abu Sufyan itu sedikit. Ya, sedikit yang menjaga, harta banyak tapi penjaganya sedikit ya. Tidak lebih dari 70 orang yang jaga. Ya, seharusnya kalau 1000 unta dengan harta yang begitu banyak itu harusnya pelindungannya banyak, tapi kebetulan ini sedikit yang melindunginya atau menjaganya, tidak lebih dari 70 orang. Berita ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengajak para sahabat untuk mencegat siapa? Kabilahnya Abu Sufyan. Ya, Nabi mengatakan kepada para sahabat, hada'iru Quraisyin fiha amwaluhum. Ini ya kafilahnya Abu Sufyan, kafilahnya orang-orang Quraisy datang dari Syam yang membawa banyak harta. Fahruju, maka mari keluar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ghanimah bagi kita dari harta mereka. Mungkin kita bertanya,
kok Nabi berinisiatif untuk merampas harta orang-orang Quraisy? Kan nggak zalim apa itu, gitu kan? Ya, maka kita jawab itu bukan sebuah kezaliman, tapi itu keadilan. Kenapa? Karena Nabi ingin mengambil kembali harta yang dirampas orang-orang Quraisy. Coba lihat dalam sebelumnya pas kisah tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin yang terusir dari kota Makkah, yang hijrah ke kota Madinah itu meninggalkan harta mereka enggak? Harta, rumah itu mereka tinggalkan dan diambil oleh orang-orang Quraisy. Sekarang mereka ingin mengambil kembali yang merupakan hak mereka. Makanya Nabi SAW mengajak para sahabat untuk mencegat kafilahnya Abu Sufyan dan mengambil harta yang sebenarnya adalah harta mereka yang telah dilampas oleh orang-orang Quraisy sebelumnya. Ya. Dan di sini pelajarannya, ya, keburukan itu akan mendapatkan balasan yang sama. Jadi jazaa'us sayyi'ati bimisliha. Yang buruk itu pasti mendapatkan balasan yang sama. Dulu orang-orang Quraisy itu menyiksa kaum muslimin, merampas harta kaum muslimin ketika mereka ada di Makkah. Maka ketika kaum muslimin memiliki kekuatan dan kesempatan, keburukan mereka ini akan dibalas setimpal, gitu. Setimpal. Ya, dan ini bukan kezaliman, tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga teman-teman sekalian, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk keluar mencegat kabilahnya Abu Sufyan yang membawa harta orang Quraisy yang begitu banyak ini, bukan murni karena ingin mengambil hartanya. Bukan murni. Makanya nanti di dalam ayat, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah katakan, ya, tujuannya di sini wa yuridullah an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi. Ya, sebenarnya perang Badar itu bukan semata-mata karena harta yang menggiurkan yang merupakan milik orang-orang Quraisy, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan ayyuhiqqul haqqa, ingin menampakkan siapa yang berada di atas kebenaran. Ya. Wa yaqta'a dabiral kafirin, dan Allah ingin memutus, ya. Memutus artinya apa? Memutus kesombongannya orang-orang Quraisy yang menolak kebenaran. Ya. Jadi liyahiqqul haqqa wa yubtilal batila. Allah ingin menampakkan dengan perang Badar ini siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kebatilan. Itu tujuan sebenarnya, bukan hanya semata-mata karena ingin merampas harta milik orang Quraisy tadi. Ya, jadi terlalu remeh jihad itu kalau hanya sekedar karena urusan dunia harta. Namun ada tujuan lain di baliknya, yaitu Allah ingin menunjukkan siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kebatilan. Makanya perang Badar itu namanya dalam Al-Quran itu bukan Badar, tapi Yaumul Furqan, hari. Di situ Allah bedakan siapa yang berada di atas yang hak dan siapa yang berada di atas yang batil. Ini. Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk keluar mencegat kafilahnya Abu Sufyan, maka banyak para sahabat yang siap ikut serta. Tapi ada juga orang-orang yang berat tidak mau ikut. Ya, tidak mau ikut. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak terlalu memaksa. Ya, karena hukum asalnya gini, teman-teman. Kalau pemimpin telah memerintahkan jihad, maka tidak ada uzur untuk tidak ikut. Nanti kita akan bahas seperti di perang-perang selanjutnya itu, kalau Rasulullah sudah mengatakan semuanya keluar, itu nggak boleh nggak ikut perang jihad. Cuman dalam perang Badar ini Rasulullah SAW tidak terlalu memaksa, jadi hanya sekedar menganjurkan. Makanya nanti ada orang yang siap untuk ikut, ada orang yang berat untuk ikut, ya. Dan kebetulan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, pada saat itu tidak mengizinkan yang ikut serta itu kecuali orang-orang yang telah siap
kendaraannya. Siap kendaraannya. Makanya Nabi SAW dalam hadis mengatakan, man kana zahruhu hadiran falyarkab ma'ana. Barang siapa yang kendaraannya telah siap, maka ayo berangkat bersama kami. Kita cegat kafilahnya Abu Sufyan. Ya. Kemudian ada beberapa orang dari sahabat yang begitu semangat ikut serta mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan kami mau mengambil kendaraan kami yang ada di luar kota Madinah. Jadi berarti kendaraannya belum siap, karena kendaraannya ada di luar kota Madinah. Minta izin, tunggu kami wahai Rasulullah, izinkan kami ambil dulu kendaraan yang ada di luar Madinah. Ini sahabat yang sigap, tapi Nabi mengatakan, enggak. Yang boleh ikut yang kendaraannya sudah siap. Kenapa? Inilah taktiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya tidak ingin membiarkan adanya kabar yang keluar ya Madinah, khawatir nanti kabilahnya Abu Sufyan waspada, hati-hati. Jadi yang diajak langsung berangkat adalah yang udah siap. Yang belum siap udah nggak usah ikut. Karena nanti kalau ada yang keluar Madinah, ya namanya berita itu kan cepat. Oh itu ada apa itu, pada siap-siap gitu kan. Ada aja yang ngomong seperti itu, langsung kabar sampai, dan akhirnya mereka waspada, hati-hati. Jadi akhirnya Nabi mengatakan, enggak, yang ikut hanya yang telah siap kendaraannya saja. Ya. Jadi faedahnya di situ ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu sangat cerdas ya dalam taktik perang. Ya, beliau berusaha untuk membendung informasi agar tidak keluar, supaya musuh itu tidak waspada. Dan juga di situ disunahkan dalam perang itu tauriyah. Tauriyah itu apa? Menampakkan sesuatu yang berbeda dari hakikatnya, ya, supaya musuh itu tidak tahu tentang sebenarnya apa yang terjadi. Karena kalau mereka tahu apa yang terjadi, ini Muhammad telah mempersiapkan bala tentara, mereka waspada, cari jalan lain. Nah, tapi Rasulullah berusaha untuk membendung informasi tersebut agar nanti orang-orang Quraisy itu tidak waspada. Namun Abu Sufyan itu pemimpin yang cekatan, ya. Abu Sufyan itu pemimpin yang cekatan. Jadi dia itu kerjanya cepat, Abu Sufyan itu. Makanya disebutkan, wa kana Abu Sufyan hadiran yatasaqqutul ahbar. Abu Sufyan itu orang yang waspada, orang yang hati-hati. Makanya dia selalu cari informasi. Jadi ada apa nih? Kalau lewat jalan ini ada apa? Kalau lewat jalan ini, cekatan orangnya Abu Sufyan itu jadi pemimpin. Akhirnya dia pun dapat informasi. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyiapkan ya bala tentara keluar dari kota Madinah untuk mencegat kafilah mereka. Maka pada saat itu semakin waspadalah Abu Sufyan. Sampai-sampai dia menyewa jasanya Damdam ibnu Amr. Ya, jadi disewa jasanya Damdam ibnu Amr oleh Abu Sufyan ya Al-Ghifari dengan memberikan imbalan 20 dinar. Ya, wahai Damdam, katanya, saya bayar kamu 20 dinar, pergi ke kota Mekah. Ya, pergi ke kota Mekah, kasih tahu orang-orang Quraisy ini harta kalian mau dirampas sama Muhammad. Ya, tapi supaya mereka itu semakin marah, murka, kamu punya unta, hidungnya itu dipotong. Ya, jadi unta ente dipotong hidungnya, kemudian baju ente dijadikan sobek-sobek depan belakang, dan teriak ini, wahai orang-orang Quraisy, hartamu mau dirampas sama Muhammad, gitu. Dan dilakukan itu oleh Damdam. Jadi untanya sengaja hidungnya dipotong, kemudian bajunya disobek bagian depan dan belakang, kemudian lari ke kota Mekah dan teriak kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, lihatlah harta kalian akan dirampas ya oleh
Muhammad. Kafilah Abu Sufyan yang membawa harta kalian itu dicegat dan dihadang oleh Muhammad. Ya, oleh Muhammad. Ya, maka orang-orang Quraisy pun marah. Ya, marah. Ya, marah. Lihat dah bagaimana cekatannya Abu Sufyan. Itu sebelum dia masuk Islam, ya. Makanya anak-anaknya Abu Sufyan itu masya Allah ya. Ya, di antaranya siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Semuanya jadi pemimpin-pemimpin hebat. Tuh. Makanya dinasti Umawi itu pertama kali dari keturunannya siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan. Istrinya juga orang yang ambisius, Abu Sufyan itu. Makanya ketika Muawiyah itu dikatakan Muawiyah masya Allah dia akan menjadi pemimpin kaumnya, kata ibunya celaka kalau dia cuma jadi pemimpin kaumnya, dia harus menjadi pemimpin dunia, kata ibunya. Jadi di belakang orang-orang hebat itu ada ibu-ibu yang punya ambisi yang kuat juga gitu. Jadi kalau ibu-ibu itu nggak punya ambisi anaknya jadi orang hebat, ya nggak akan mendidik mereka dengan baik gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya keluar mencegat dan menghadang kafilahnya Abu Sufyan ini pada hari Sabtu ya tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Jadi perang Badar itu kapan? 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Artinya setelah 2 tahun hijrah Nabi ke kota Madinah. Nah, dan ketika Rasulullah keluar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjadikan Abu Lubabah Al-Ansari sebagai penggantinya di kota Madinah. Ini pelajarannya teman-teman, ketika pemimpin tertinggi meninggalkan sebuah negeri maka harus ada yang menggantinya mengurus dan memimpin negara tersebut. Nggak boleh kosong sebuah negeri dari kepemimpinan. Ya, jadi sebuah negeri itu nggak boleh kosong dari kepemimpinan. Nah, makanya ada istilah yang disebutkan oleh para ulama, negeri dipimpin oleh orang yang zalim itu lebih baik daripada nggak ada pemimpin. Kenapa? Karena kalau nggak ada pemimpin nggak ada aturan. Kalau nggak ada aturan semua orang akan melakukan apa semaunya. Orang maling, merampok, melakukan kekerasan itu tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang menghukum. Tapi kalau ada pemimpin yang zalim, sezalim-zalimnya pemimpin itu nggak akan membiarkan ya orang-orang melakukan tindakan-tindakan kriminal semaunya, gitu kan? Makanya tidak boleh sebuah negeri kosong dari kepemimpinan. Oleh karena itu kita lihat ketika Nabi keluar perang itu pasti akan mengangkat ya wakil yang akan memimpin kota Madinah pada saat itu. Di antaranya di sini ketika Nabi keluar ke Badar, beliau digantikan oleh Abu Lubabah Al-Ansari di kota Madinah, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar itu ya dengan para sahabat yang jumlahnya sekitar 300 lebih, 313 atau 319 orang. Ya, jadi Rasulullah berjumlah berapa? Ya, Rasulullah dan para sahabat itu berjumlah 300, antara 313 sampai 319 ini. Dan dari 300-an ini cuman 2 yang pakai kuda. Tentara yang berkudanya Rasulullah itu cuman 2 ya, dan 70 yang bawa unta. Jadi 2 berkuda, 70 bawa unta. Kemudian jarak antara Madinah dengan Badar itu lumayan jauh ya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat yang bawa unta itu untuk bergiliran naiknya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergiliran naik unta dengan Ali bin Abi Thalib, juga dengan Mursyid Al-Ghanawi, ya. Lihatlah bagaimana tawaduknya Rasulullah. Kalau pemimpin, saya aja yang naik unta, kalian jalan kaki. Tapi Rasulullah enggak, giliran saya naik
nanti kemudian baru Ali, kemudian baru Mursyid Al-Ghanawi, Rasulullah jalan kaki. Gitu. Ya kalau antum jadi pemimpin tertinggi, oh naiknya yang paling mewah, tapi Rasulullah enggak. Masya Allah, itu tawaduknya Rasulullah, ahlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak ingin lihat para sahabatnya lelah keletihan, akhirnya mereka bergiliran naik unta. Ya, begitu mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan jumlah orang-orang Quraisy, ya setelah diprovokasi oleh Domdom tadi, Domdom ibnu Amr, maka keluarlah orang-orang Quraisy itu dengan jumlah tis'atu mi'ah wa humsuna rajulan, 950 ya tentara. Coba 313 melawan 950. Ya jauh ya perbedaannya. Cuman pelajarannya teman-teman, ya peperangan itu bukan dilihat dari jumlah bala tentaranya. Ya makanya Allah katakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Betapa banyak kelompok yang kecil jumlahnya bisa mengalahkan kelompok yang besar jumlahnya. Karena yang membuat mereka itu bisa kuat, berani, tidak takut mati adalah nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada mereka, siapa yang mati di jalan Allah maka dia mati syahid, gitu kan, mati syahid. Jadi motivasinya itu adalah surga. Ya, kalau enggak mati maka hidup mulia, gitu kan. Hidup mulia karena membela agama Allah. Kalau mati maka balasannya surga. Ya, akhirnya dengan adanya motivasi seperti itu, jumlah sedikit tapi memiliki kekuatan yang besar karena berani semua, nggak ada yang takut. Ya, takut. Ya. Dari 950 ini 100 berkuda dan 700 naik unta. Tentaranya Quraisy itu 100 berkuda, 700 naik unta. Bahkan tidak ada satupun pembesar orang-orang Quraisy nggak ikut berperang pada perang Badar ini kecuali Abu Lahab. Abu Lahab aja yang nggak ikut, digantikan oleh Al-As ibnu Hashim, ya, Ibnul Mughirah. Jadi dia minta digantikan oleh siapa? Al-As ibnu Hashim. Abu Lahab nggak ikut, tapi selainnya dari pembesar-pembesar Quraisy ikut. Wong hartanya ada. Nah, kalau nggak ikut nanti hartanya dirampas gimana? Akhirnya mereka keluar, ya, keluar berperang untuk mempertahankan harta mereka. Baik. Jadi meskipun perbandingan jumlah antara tentaranya kaum muslimin dengan orang-orang musyrik itu terpaut jauh, cuman Allah Subhanahu wa taala itu pasti memberikan pertolongan kepada orang yang menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian itu berperang niatnya adalah untuk membela agama Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah akan jadikan kalian kokoh. Dalam artian kalian gak akan gentar di medan perang. Ya, perang. Oleh karena itu seringkali Allah membantu pasukan kaum muslimin. Salah satunya apa? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "U'titu khumsan lam yu'ta ahadun min qabli." Saya diberikan 5 hal oleh Allah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Nusirtu birabbi, ini yang pertama. Allah itu memberikan saya pertolongan dengan membuat musuh-musuh saya takut. Ya, masirata sahrin. Ya, ini dengan jarak perjalanan 1 bulan. Coba bayangkan. Misalnya Rasulullah baru keluar Madinah, ada kabar informasi Rasulullah mau berperang. Ya, kan informasi itu udah sampai ke tempat musuh yang jaraknya perjalanan 1 bulan, mereka udah takut duluan berhadapan dengan Nabi. Itu salah satu bentuk pertolongan Allah. Jadi apa namanya, psikologis musuh itu udah ditekan duluan. Ya, kalau udah takut duluan kan kalau berperang mudah untuk dikalahkan karena mereka akan menjadi orang-orang yang pengecut. Itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan. Bukan hanya Nabi, umat Islam, teman-teman ya.
umat Islam itu diberikan pertolongan oleh Allah seperti itu. Ya. Cuman tadi ya, sekarang itu kemuliaan semacam ini udah dicabut. Kenapa? Karena kaum muslimin itu banyak sekarang, tapi banyak juga pendosanya. Kalau zaman dulu kaum muslimin sedikit, tapi musuh udah gentar, takut duluan, padahal jarak perjalanan itu untuk ketemu masih satu bulan perjalanan, udah takut duluan musuhnya. Kalau sekarang musuh lebih berani. Makanya disebutkan dalam hadis Barra ibnu Azib, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusiku an tatada'a alaikumul umam." Hampir-hampir kalian wahai umat Islam itu akan menjadi mangsa yang diperebutkan oleh musuh-musuh kalian. Ya, yusiku an tatada'a alaikumul umam kama tatada'al aklatu ila qas'atiha. Sebagaimana makanan itu diperebutkan di atas nampannya. Ya, jadi kalau dulu disegani, ditakuti, sekarang malah jadi incaran musuh umat Islam. Incaran musuh, kata Nabi. Ya, kalian itu hampir-hampir akan menjadi incaran yang diperebutkan oleh musuh-musuh kalian, seperti makanan diperebutkan di atas nampannya. Maka para sahabat mengatakan, awamin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah karena jumlah kami sedikit pada saat itu wahai Rasulullah sehingga kami menjadi incaran musuh-musuh, perebutan musuh-musuh kami? Maka Nabi mengatakan, enggak, walakinnakum katsir kagusais sail. Kalian itu sangat banyak, dan realitanya umat terbanyak di dunia adalah umat Islam. Banyak kalian, tapi kalian itu ibarat buih di lautan. Buih itu banyak namun bawa kotoran, ya enggak? Bawa kotoran banyak, ya, tapi banyak yang berdosa. Ya, maka Allah letakkan di hati kalian penyakit wahan, dan Allah cabut rasa takut, rasa sungkan dari musuh-musuh kalian, kata Allah. Sebaliknya Allah letakkan di hati kalian umat Islam itu penyakit wahan. Maka para sahabat bertanya, apa itu wahan wahai Rasulullah? Dijawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ya, lebih mengejar dunia dan takut mati, dalam artian takut meninggalkan dunia yang mereka cintai. Kalau dulu para sahabat, dunia itu nggak ada artinya. Rumah ditinggalkan, hijrah bersama Rasulullah. Kalaupun berjihad, mereka nggak takut mati, karena mereka dijanjikan surga. Sekarang antum ingin surga juga tetap lebih memilih dunia. Kebanyakan orang-orang sekarang, waliyadzubillah. Makanya Nabi mengatakan, idza tabayatum bil inah, kalau kalian itu sudah melakukan transaksi dengan riba, ya, bai'ul inah, jual beli riba, wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad, kalian itu megang buntut-buntut sapi, tersibukkan dengan pertanian dunia, meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhulla, Allah timpakan kehinaan, turunkan kehinaan kepada kalian. Yang dulu kalian itu disegani, ditakuti musuh, kalian sekarang itu diremehkan. Kalian menjadi orang yang dihinakan di depan musuh-musuh kalian. La yanzi'uhullah, Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, makanya orang-orang dulu walaupun jumlahnya sedikit, ya, para sahabat itu, tapi bisa mengalahkan bala tentara yang lebih banyak, ya, karena tadi iman yang mendorong mereka untuk berjihad di jalan Allah, bukan semata-mata ya karena dunia tadi. Wa fit tariq jaa Hudzaifah wa waliduhu hasil ila Rasulillah. Nah, di tengah jalan Hudzaifah dan orang tuanya, bapaknya yang bernama Hasil itu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ma mana'ani an ashhida badran illa anni kharajtu ana wa abi Hasil. Ya, qala fa akhadna kufaru Quraisyin qalu innakum turidu Muhammadan
qulna ma nuridu ilal Madinah. Ya, jadi sahabat Hudzaifah dan bapaknya itu minta uzur kepada Nabi Muhammad, nggak bisa ikut perang, Badar. Dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, kami nggak bisa ikut perang Badar itu bukan karena takut, ya, bukan karena takut, tapi tadi kami ya berjumpa dengan kafir Quraisy katanya, dan mereka mengambil janji dari kami. Apakah kalian ingin pergi ke Muhammad? Maka kami mengatakan, tidak, kami ingin pergi ke Madinah saja, kata Hudzaifah. Kalau begitu saya ambil janji dari kalian, ya kalian pergi ke Madinah, jangan berperang, jangan ikut berperang. Ya, maka dia kasih tahu Rasulullah tentang hal itu. Lalu Rasul mengatakan, insarifa, udah kalian nggak ikut perang, nggak apa-apa. Hudzaifah dan orang tuanya nggak ikut perang, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Kalian tepati janji kalian kepada orang Quraisy, dan kami akan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami aja yang menghadapi orang-orang Quraisy. Lihatlah, Nabi mengajarkan kita untuk menepati janji. Ya, jadi kan Hudzaifah datang kepada Nabi minta uzur, nggak ikut. Kenapa? Karena tadi saya sudah mengambil janji dari orang-orang Quraisy, saya hanya ke Madinah saja dan tidak ikut berperang. Maka Rasulullah mengatakan, ya udah, nggak apa-apa, tepati janji yang kalian bikin, kami akan berperang dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah mulianya Nabi lagi menganjurkan kita untuk menepati janji. Makanya Allah mengatakan, aufu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uhud. Wahai orang-orang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Ya, kalau bikin janji itu usahakan ditepati, karena salah satu ciri orang-orang munafik itu apa? Idza ahada, nah, apabila dia berjanji, kadzaba, ya dia dusta, ya dia dusta, tidak menepati janjinya. Walaupun para ulama mengatakan menepati janji itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Ya, jumhur mayoritas ulama mengatakan menepati janji itu nggak wajib, sunnah. Tapi kita harus ingat teman-teman sekalian, sunnah itu kalau dijalankan berpahala. Dan dengan menepati janji itu berarti kita telah menjaga hubungan, ada hati yang dijaga di sana. Ya, ada hati yang tidak dikecewakan. Makanya kalau berjanji usahakan untuk ditepati semampunya. Walamma balagha Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rauha atahu khabaru nafirin wa masiruhum ilaihi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke sebuah tempat yang namanya Rauha, itu datang informasi kepada Nabi tentang orang-orang Quraisy yang keluar dari Mekkah membawa begitu banyak bala tentara. Ya, tentara untuk melindungi kafilahnya Abu Sufyan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam istasyara ashabahu, bermusyawarah dengan para sahabatnya. Lihatlah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau dihadapkan dengan sebuah permasalahan genting itu enggak mengambil keputusan sendiri, tapi dia bermusyawarah. Dan ini ajaran yang diajarkan dalam Islam. Jadi kalau ada hal-hal yang membutuhkan keputusan, itu usahakan jangan mengambil keputusan sendiri, tapi bermusyawarahlah kepada orang yang bisa kita percaya. Wasyawirhum fil amri, kata Allah, bermusyawarahlah ya dengan mereka dalam urusan ya yang kalian ingin ambil keputusan di situ. Misalnya contohnya apa? Nah, contohnya misalnya antum mau nikah lagi gitu kan, ya, atau antum mau berangkat umrah haji, ya, maka musyawarah dengan orang-orang berilmu bagaimana baiknya, apa yang harus dilakukan, apa bekalnya gitu kan. Karena begitulah Islam mengajarkan kita untuk bermusyawarah ya dalam urusan-urusan penting, meminta pendapat dari orang lain ya, supaya benar-benar kita persiapkan dengan matang. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya, apa yang harus kita lakukan. Maka Abu Bakar berbicara begini wahai Rasulullah, dan itu ahsana, bagus kata Rasulullah. Kemudian Umar berdiri, ini aja yang kita lakukan, begini wahai Rasulullah, bagus kata Umar. Tapi Rasulullah masih ada lagi. Mikdad mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, udah gini aja, imdi lima arakallah,
lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu wahai Rasulullah. Nahnu ma'ak, kami ini akan bersamamu. Kalau Allah memerintahkan perangi, ya udah kita berperang aja Rasulullah, dan kami siap membelamu. Ya, jadi sebelumnya ada yang mengatakan wah Rasulullah, jumlah orang-orang Quraisy ini banyak gitu kan, ada 900 ya, sedangkan kita jumlahnya 300-an, udah kita balik aja ke Madinah. Ini kan pertimbangannya, oh bagus. Ada yang mengatakan begini bagus, tapi Miqdad Al-Ansari, ya, kemudian ada juga riwayat mengatakan Sa'ad bin Mu'az dari Ansar mengatakan, wahai Rasulullah, udah apa yang Allah perintahkan kepadamu, bagaimana perintah Allah kepadamu, maka laksanakan, kami siap membelamu. Wallahi la naqulu kama qala Bani Israil, kata Miqdad, demi Allah kami tidak akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Bani Israil ke Musa. Apa kata Bani Israil ke Musa? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, pergi kamu bersama Rabbmu, peranglah, kami enggak ikut, kami di sini duduk-duduk saja. Itu Bani Israil. Kalau kami, kata Miqdad, kami dan orang-orang Ansar, kami akan mengatakan, wahai Rasulullah, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Wahai Rasulullah, Anda pergi bersama Rabbmu untuk berperang, dan kami pun akan ikut berperang bersamamu. Lihatlah, ya, jadi kami nggak akan sama seperti Bani Israil yang hanya menyuruh Nabi dan Rabbnya berperang, kemudian mereka duduk-duduk nyantai nunggu kalau memang dia Nabi pasti dibantu. Enggak, kami akan ikut terjun di medan perang membelamu wahai Rasulullah. Ya. Ya. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, nuqatil an yaminika, kami akan berperang di sisi kananmu, di sisi kirimu, depan belakangmu, kami akan benar-benar menjaga dan melindungimu wahai Rasulullah. Ya, maka Rasulullah mendengar hal itu langsung berseri-seri wajahnya. Senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Sahih Muslim disebutkan Sa'ad bin Ubadah berdiri, ya, ketika musyawarah itu Abu Bakar berbicara, Umar bicara, Rasulullah masih nanya, ayo mana lagi gitu kan. Maka sadarlah Sa'ad bin Ubadah, kayaknya Rasulullah ingin pendapat dari orang-orang Ansor nih. Ya, Rasulullah ingin pendapat dari orang Ansor, karena tadi yang ngomong orang-orang Muhajirin saja. Maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan, iya naturidu ya Rasulullah, apakah Anda ingin pendapat kami dari orang-orang Ansor wahai Rasulullah? Maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan, wallazi nafsi biyadih, demi Allah, ya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau amartana, kalau Anda wahai Rasulullah memerintahkan kami untuk menyelami lautan pun kami selami wahai Rasulullah. Ya, kalau Anda memerintahkan kami untuk, ya, memacu kuda-kuda kami, memacu, ya, unta-unta kami untuk berperang, maka kami pun akan melakukannya wahai Rasulullah. Kami akan selalu membela-Mu. Itu sahabat-sahabat Ansor. Ya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sekali pendapat dari orang-orang Ansor? Karena dulu orang-orang Ansor itu berjanji akan atau membaiat Rasulullah akan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Nah, sekarang Rasulullah kan keluar dari kota Madinah. Nah, khawatir nanti di luar kota Madinah ini mereka orang-orang Ansar mengatakan kita nggak punya kewajiban melindunginya, karena kan kita baiatnya kalau Rasulullah di Madinah. Makanya Rasulullah ingin pendapat orang Ansar itu bagaimana ini. Ternyata orang-orang Ansar dengan tegas mengatakan, kami akan berperang bersamamu wahai Rasulullah, kami akan membelamu, kami akan melindungimu. Ya, lihatlah, ya, Masya Allah. Jadi para sahabat itu tegas. Karena demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka lebih mengedepankan Rasulullah. Mereka enggak takut hilang harta, enggak takut hilang nyawa. Bahkan disebutkan Sa'ad bin Ubadah itu mengatakan, wahai Rasulullah, jika Anda mengambil harta-harta kami tidak akan menolak, kami tidak akan menentang wahai Rasulullah. Bahkan apa yang Anda ambil itu lebih kami sukai daripada apa yang Anda tinggalkan. Kami senang Anda mengambil harta kami wahai Rasulullah. Nah, sekarang kalau Anda wahai Rasulullah memerintahkan kami untuk
menyelam lautan kami akan lakukan wahai Rasulullah. Kalau Anda memerintahkan kami untuk mengangkat pedang berperang, maka kami akan bersamamu wahai Rasulullah. Apa yang mendorong mereka melakukan seperti itu? Kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang Ansar itu benar-benar sudah jatuh cinta dengan Rasulullah. Ya, sampai-sampai mereka siap mati, siap menyerahkan hartanya demi membela Rasulullah SAW. Maka hendaklah kita mengambil pelajaran dari mereka. Kalau kita memang mencintai Rasulullah, maka tunjukkan pembelaan kita kepada Rasulullah, ya Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnahnya. Disuruh bayar zakat, disuruh sedekah, kan kadang pelit gitu kan ya, pelit, kikir. Makanya kata Ibnu Taimiyah, sedekah kikir itu adalah jihad, ya, yang hanya orang-orang pemberani yang bisa melakukannya. Kalau orang-orang pengecut, penakut itu maka berat untuk mengeluarkan harta. Ya, lihatlah bagaimana beraninya. Kami nggak takut hanya harta dunia, nyawa pun kami berani demi Rasulullah. Itu orang-orang Ansor, masya Allah ya. Udah agak siang ya. Ini baru belum terjadi di medan perangnya, ini masih persiapannya. Insya Allah nanti kita lanjutkan ya bagaimana kejadian yang ada di medan perangnya pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.